Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari fungsi logaritma yang video sebelumnya tentang grafik fungsi logaritma. Ya, di sini materi kita tentang persamaan logaritma. Tapi sebelumnya Anda perlu lihat dulu ada beberapa indikator atau IPK yang mesti kita capai. Ya, di sini masih kode yang sama, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Untuk indikator atau IPK-nya ada dari 3.1.18 sampai dengan 3.1.21. Ya, untuk 3.1.18 menjelaskan pengertian persamaan logaritma. Selanjutnya untuk 3.1.19 menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk log P basis A dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ya, selanjutnya pada IPK 3.1.20 menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk log fx basis A sama dengan log gx basis A dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk IPK yang terakhir yaitu 3.1.21 menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk log fx basis A sama dengan log fx basis B. Ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma untuk 4.1. Selanjutnya IPK-nya 4.1.4 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan fungsi eksponensial. Ya. Kita langsung saja ke materi yaitu tentang persamaan logaritma. Ya, kita ketahui dulu apa itu persamaan logaritma. Seperti yang kita ketahui bahwa pada suatu persamaan itu tentu mengandung variabel atau peubah yang belum diketahui nilainya dan tanda sama dengan. Ya, di sini untuk pengertian dari persamaan logaritma itu sendiri adalah di sini persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang mengandung operasi logaritma dengan variabel pada bilangan pokok dan numerusnya. Maksudnya di dalam bilangan pokok maupun misalnya kan bentuk logaritma log x basis A. Jadi maksud dari pengertian persamaan logaritma itu pada bilangan pokok atau bilangan basisnya A di sini dan numerus ya atau X dia mengandung variabel. Oke, dia mengandung variabel. Yaitu pengertian dari persamaan logaritma. Supaya lebih jelas lagi, kita langsung saja ke bentuk-bentuk persamaan logaritma, yaitu ada beberapa bentuk dari persamaan logaritma. Di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, log fx basis A sama dengan log P basis A, ya kan? Kemudian bentuk persamaan logaritma yang kedua, log fx basis A sama dengan log gx basis A. Di sini kalau kita perhatikan pada bentuk persamaan yang pertama, basisnya sama, kemudian numerusnya yang berbeda. Kalau basisnya sudah sama dan numerusnya berbeda, kita samakan numerusnya. Kemudian bentuk yang bagian kedua, kita lihat basisnya atau bilangan pokoknya sama, log fx basis A. Bilangan pokoknya sama, numerusnya berbeda. Kemudian bentuk yang ketiga atau bagian C, log fx basis A sama dengan log fx basis B. Di sini maaf ya, salah penulisan. Jadi yang ini seharusnya log fx, oke, log fx basis B. Iya. Kita lihat bahwa untuk bentuk yang ketiga ini basisnya atau bilangan pokoknya tuh berbeda. Kemudian numerusnya yang sama. Selanjutnya untuk bentuk persamaan logaritma yang keempat, yaitu log gx basis fx sama dengan log hx basis fx. Untuk bentuk yang keempat ini Anda perhatikan bahwa untuk numerusnya berbeda, yaitu gx dan hx. Untuk bilangan pokoknya di sini atau basisnya ini dia dalam bentuk variabel, ya. Ada bentuk variabel, basisnya sama. Selanjutnya yang terakhir bagian kelima atau E, bentuknya ini adalah bentuk kuadrat, yaitu A dikali dengan log X basis A dipangkatkan 2 tambah B kali log X basis A ditambah dengan C sama dengan 0. Oke, inilah bentuk persamaan logaritma. Untuk pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan 3 bentuk dari persamaan logaritma, yaitu log fx basis A sama dengan log P basis A, dan yang berikutnya log fx basis A sama dengan log gx basis A, dan terakhir log fx basis A sama dengan log fx basis B. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh soal supaya Anda bisa paham, dan apabila sudah paham bisa mengerjakan soal yang ada. Ya. Yang ketiga itu menyelesaikan persamaan logaritma. Ya, di sini bentuk persamaan logaritma yang pertama yaitu log fx basis A sama dengan log P basis A. Basisnya sama, numerusnya berbeda. Kalau penyelesaiannya, kita kalau lihat basisnya sudah sama, tinggal samakan numerusnya. Di sini ada syarat dari bentuk ini, yaitu jika log fx basis A sama dengan log P basis A, ya kan? Maka kan kita sudah lihat, maka fx itu sama dengan P. Basisnya sudah sama, maka tinggal samakan numerusnya, yaitu fx sama dengan P. Oke. Di sini dengan fx-nya itu harus lebih besar dari 0. Kemudian perhatikan basisnya tidak boleh sama dengan 1 dan
basisnya juga harus lebih besar dari 0. Ya, artinya nilai basisnya itu tidak boleh 0, tidak boleh 1, dia harus melebihi 0 dan 1, yaitu 2 sampai seterusnya. Yaitu syarat pada beberapa bentuk persamaan logaritma. Jadi syarat tersebut, ya A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, dia berlaku dari kelima bentuk persamaan logaritma. Oke. Ya, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log X tambah 1 basis 2 sama dengan log 16 basis 2. Ya, penyelesaiannya kita ketahui bahwa penyelesaian persamaan logaritma pada prinsipnya kan menggunakan kesamaan yang ini. Ya toh. Jadi tentu dapat memahami jika log fx basis A sama dengan log P basis A, maka kita mesti kerjakan fx-nya itu sama dengan P. Ya, karena kenapa? Basisnya ini sudah sama. Ya, di sini kita lihat bahwa basisnya adalah 2 log, 2 log. Tinggal numerusnya. Jadi kalau basisnya sudah sama, ya kan, kita samakan numerusnya. Samakan numerusnya yaitu fx sama dengan P sesuai dengan petunjuk ini. Ya, jadi fx sama dengan P, numerusnya yaitu x tambah 1, nilai P di sini adalah 16. Oke. Jadi x tambah 1 sama dengan 16. Ya, Ibu ulang lagi. Jadi kalau misalnya bentuk yang pertama kita lihat basisnya sudah sama, setelah kita sudah lihat basisnya sudah sama, maka kita samakan numerusnya, yaitu fx sama dengan P. Numerusnya di sini kan x tambah 1, kemudian nilai P-nya adalah 16. X tambah 1 sama dengan 16. Ya, nah, jadi nilai X sama dengan 16, positif 1 dari posisi kiri pindah ke kanan menjadi negatif 1. Jadi 16 kurang 1, maka nilai X-nya adalah 15. Oke, mudah kan penyelesaiannya? Jadi jangan pernah melihat bahwa bentuknya itu bikin rumit, padahal kalau kita pelan-pelan mengamati penjelasan tersebut, maka ya mudah. Ya, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, sebelum kita ke himpunan penyelesaian, kita uji dulu. Ya, uji dulu apakah di sini kan fx-nya itu lebih besar dari 0 atau tidak. Ya, jadi uji fx lebih besar dari 0 atau tidak, kita kasih masuk numerusnya. Sini kan fx-nya ini kan numerus. Oke, jadi x sama dengan uji nilai 15 ini dia lebih besar dari 0 atau tidak. Oke, jadi X sama dengan 15, masukkan numerusnya yaitu X tambah 1, maka kita substitusi, ganti nilai X dengan 15. Jadi 15 tambah 1, hasilnya adalah 16. Apakah 16 lebih besar dari 0? Iya, jadi ternyata betul ya. Untuk fx-nya itu, yang numerusnya ini, dia lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah 15. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nilainya dia kurang dari 0, berarti tidak termasuk himpunan penyelesaian. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu
Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Log X pangkat 2 kurang 2X kurang 6 basis 2 sama dengan 1. Nah, Anda perhatikan bahwa numerusnya di sini berbentuk kuadrat. Oke, dia berbentuk kuadrat. Kemudian bentuknya itu bahwa log fx basis A sama dengan log B basis A. Kita mesti samakan bilangan pokok atau basisnya. Coba kita lihat soalnya. Log X pangkat 2 kurang 2X kurang 6 basis 2 sama dengan 1. Bagaimana caranya penyelesaian? Untuk menyelesaikan soal ini, kita mesti samakan dulu basisnya. Ya, penyelesaiannya. Ya, penyelesaian di sini kita samakan dari sebelah kanan atau ruas kanan supaya sama dengan basisnya 2 log. Ketahui bahwa pangkat atau bilangan apa saja kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita kembali ke eksponensial. Ya, seperti ini. Jadi kita mengubah satu atau ruas kanan menjadi bilangan pokok yang sama, yaitu 2 log 2 pangkat 1 atau log 2 pangkat 1 basis 2. Yang tadi Ibu sudah singgung sedikit tentang pangkat. Bilangan apapun itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tapi kalau kita balik ke logaritma, untuk menyamakan ruas kanan sama basisnya dengan ruas kiri, kita ambil saja 2 log 2 pangkat 1. Kenapa? 2 log 2 kan hasilnya 1, ya toh. Jadi bilangan pokoknya sudah sama, 2 log ruas kanan, ruas kiri, dan 2 log dari ruas kanan. Jadi kalau misalnya sama dengan 1, kita samakan dia, berarti kita lihat, oh basisnya ini 2, supaya sama berarti 2 log 2 pangkat 1. Oke, karena 2 log 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 1. Ya. Selanjutnya, kita sudah lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita samakan numerusnya. Kita samakan numerusnya yaitu fx sama dengan p. Jadi nilai p-nya di sini berapa? Nilai p-nya adalah 2, ya kan? 2 pangkat 1, 2. Oke. Ya, jadi yang tersisa kan fx sama dengan p, numerusnya. Turunkan yang numerusnya, x pangkat 2 kurang 2x kurang 6 sama dengan 2. 2 ini adalah nilai p. Ya. Oleh sebab itu, x pangkat 2 kurang 2x kurang 6. Jadikan ruas kanan itu 0, maka 2 ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2. Sehingga x pangkat 2 kurang 2x kurang 6 kurang 2 sama dengan 0. Maka, ya, kalau bentuk kuadrat, selanjutnya kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Di sini, sebentar. Sebelum kita faktorkan, kita mengubah ini dulu, x pangkat 2 kurang 2x min 6 kurang 2 min 8 sama dengan 0. Oke. Kita faktorkan, kita ambil dua bilangan. Jika dikalikan menghasilkan min 8, jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan nilai
min 2 atau nilai yang ada di tengah, ya, yaitu X tambah 2 dan X kurang 4. Oke, karena kalau kita lihat 2 kali min 4, 2 kali min 4 kan min 8. Ini kan 2 dikali dengan min 4, min 8. 2 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah min 2. Jadi cara cepatnya itu ambil 2 bilangan, jika dikalikan menghasilkan min 8, jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan min 2 atau nilai yang berada di tengah. Oke. Jadi kalau soal dalam bentuk kuadrat, maka nanti kita dapat 2 himpunan penyelesaian. Selanjutnya, X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 2. Awas, kalau positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Selanjutnya, atau X kurang 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 4. Ya, selanjutnya kita uji apakah efeknya itu dia lebih besar dari 0 atau tidak. Oke, apakah efek itu dia lebih besar dari 0 atau tidak. Sebentar. Jadi kita yang uji yang pertama, untuk X sama dengan min 2, kita substitusi min 2 ganti pada variabel X. Oke, jadi X pangkat 2 kurang 2X kurang 6. Ganti X-nya dengan min 2. Oke, ganti X-nya dengan min 2. Maaf, di sini Ibu salah tulis. Seharusnya min 2 pangkat 2. Oke, dikurang dengan 2 kali min 2 kurang 6. Ya, sama dengan min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Min 2 kali min 2 positif 4 kurang dengan 6. Maka 4 tambah 4, 8. 8 kurang 6, hasilnya adalah 2. Ya, jadi 2 itu dia lebih besar dari 0. Berarti memenuhi syarat bahwa efeknya harus lebih besar dari 0. Kemudian kita uji apakah nilai X, ya, nilai X sama dengan 4 ini dia lebih besar dari 0 atau tidak. Coba kita lihat bahwa X pangkat 2 kurang 2X kurang 6, substitusi nilai X-nya ganti dengan 4. Ini juga Ibu salah ketik, yang seharusnya adalah 4 pangkat 2 bukan 2 pangkat 4, dikurangi dengan 2 kali 4 kurang 6. Hasilnya adalah 4 pangkat 2 16, dikurangi dengan 2 kali 4 8 kurang 6 sama dengan 2. Jadi 2 itu dia lebih besar dari 0. Jadi min 2 kemudian 4 termasuk himpunan penyelesaian. Ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke persamaan atau bentuk persamaan yang kedua, yaitu log fx basis A sama dengan log gx basis A. Di sini numerusnya berbeda, oke, basisnya sama. Masih syaratnya itu bahwa kalau kita lihat di sini fx dan gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Kemudian basisnya harus lebih besar dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Untuk numerusnya juga, numerusnya harus lebih besar dari 0. Jadi kalau kita lihat
basisnya atau bilangan pokok sudah sama, tinggal kita samakan numerus, yaitu fx sama dengan gx. Ya, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini Ibu sudah sediakan contoh soal, ada 2. Contoh yang pertama, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma log 2x kurang 3 basis 3 tambah log 4 basis 3 sama dengan log 2x tambah 6 basis 3. Ya, Anda lihat soalnya. Oke. Penyelesaiannya, kita lihat bahwa basisnya sama. Oke, basisnya adalah 3. Sama kan? Kalau sudah sama, berarti kita samakan numerusnya, yaitu fx sama dengan gx. Tapi kita lihat dulu, di sini ada 3 log 4 atau log 4 basis 3 dalam penjumlahan. Oke, kembali lagi ke sifat-sifat logaritma. Kalau penjumlahan, maka penyelesaiannya harus kita kalikan. Kalau pengurangan, maka pembagian. Seperti itu ya. Jadi di sini kita kalikan 4 dengan, ya, numerusnya 4 dengan numerus 2x kurang 3 karena basisnya sama. Ya, seperti ini. Jadi 3 log, atau bacanya yang lebih jelas, log 2x kurang 3 basis 3. Ya kan, tambah jadi dikali dengan 4. Tidak ada lagi 3 log karena basisnya sudah sama. Jadi kita selesaikan dia ke bentuk log 2x kurang 3 kali 4 basis 3 sama dengan log 2x tambah 6 basis 3. Kita sederhanakan. Oke. Maka 2x dikali dengan 4, hasilnya adalah 8x. Selanjutnya min 3 kali 4 adalah min 12. Oke. Jadi log 8x kurang 12 basis 3 sama dengan log 2x tambah 6 basis 3. Di sini bilangan pokok sudah sama atau basisnya sudah sama, tinggal kita samakan numerusnya. Jadi numerusnya di sini adalah 8x kurang 12 sama dengan 2x tambah 6. Iya. Di sini kita kumpulkan variabel yang sama. Di sini variabel yang sama yang berpangkat 1 yaitu 8x dan 2x. Kemudian yang berpangkat 0 adalah 12, min 12 dan positif 6. Sehingga 8x kurang 2x sama dengan 6 tambah 12. Maka 8x kurang 2x 6x. 6x sama dengan 18. X-nya sama dengan 18 bagi 6. Bukan 6 bagi 18, tapi 18 bagi 6 adalah 3. Ya. Itu himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke. Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Di sini sebelum ke contoh soal yang kedua, kita uji dulu apakah nilai fx dan gx positif dengan menggantikan x sama dengan 3. X sama dengan 3 itu dari mana? Dari ini yang kita sudah dapat nilainya, yaitu x sama dengan 3. Ya. Untuk ujinya,
kita masukkan nilai fx. Nilai fx-nya kan 8x kurang 12. Jadi 8 dikali dengan 3, x-nya diganti dengan 3 kurang 12. Jadi kalau 8 kali 3 24 kurang 12 adalah 12. Jadi 12 ini dia lebih besar dari 0. Ya, berarti 12 lebih besar dari 0. Kemudian 12 ini dia positif. Sesuai dengan syarat yang diminta, fx dan gx harus positif. Kalau tidak positif berarti nilai yang kita dapat x sama dengan 3 tidak termasuk himpunan penyelesaian. Sekarang coba kita cek atau uji apakah gx juga dia positif atau tidak. Ya, kita uji ya. Untuk x sama dengan 3, nilai dari gs itu sendiri adalah 2x tambah 6. Kita substitusi lagi, nilai x-nya itu ganti dengan nilai 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 6. Hasilnya adalah 6 tambah 6. Maka 6 tambah 6 itu adalah 12. Berarti 12 ini dia lebih besar dari 0 dan dia positif. Sehingga nilai 3 itu dia merupakan himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Jadi log 2x pangkat 2 kurang 1 basisnya itu tidak ada. Basisnya 1 ya. Sama dengan log 4 kurang 3x. Lakukan apa yang tadi pada contoh soal yang pertama. Samakan, kalau kita sudah lihat basisnya sama, maka tinggal samakan numerusnya. Di sini 2x pangkat 2 kurang 1 nilai numerus dari fx. Kemudian 4 kurang 3x nilai numerus juga dari gx. Ya, penyelesaiannya yaitu log 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan log 4 kurang 3x. Karena bilangan pokok log dan log sudah sama, tinggal kita samakan. Fx sama dengan kita samakan numerusnya yaitu fx sama dengan gx. Oke. Jadi fx 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4 kurang 3x. Oke. Maka kumpulkan sesama variabel yang berpangkat. Di sini variabel yang berpangkat 2 cuma 1, variabel yang berpangkat 1 hanya 1 juga, variabel yang berpangkat 0 adalah min 1 dan 4. Ya, jadi 2x pangkat 2 min 3x. Min 3x pindah ke ruas kiri menjadi positif 3x. Kemudian min 1 positif 4 pindah ruas ke kiri menjadi min 4 sama dengan 0. Kita mesti jadikan ruas kanan itu 0 karena dalam bentuk kuadrat. Seperti itu ya, Ibu ulang. 2x pangkat 2, kemudian min 3x pindah ke ruas kiri menjadi positif 3x dikurangi dengan 1. Kenapa kurang 1 tidak berubah tanda? Ya, karena dia ada pada posisi ruas kiri. Oke. Kemudian 4 ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa
2x pangkat 2 tambah 3x min 1 kurang 4 hasilnya adalah min 5 sama dengan 0. Kalau dalam bentuk faktor, dalam bentuk kuadrat maksudnya, selanjutnya kita faktorkan. Ambil dua bilangan supaya cara cepatnya. Ambil dua bilangan jika dikalikan menghasilkan nilai yang paling terakhir. Nilai yang paling terakhir di sini kan adalah min 5. Oke. Kemudian dua bilangan tersebut yang Anda kalikan menghasilkan nilai yang paling terakhir yaitu min 5 dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan nilai yang ada di tengah yaitu 3x. Seperti itu ya. Jadi mesti perhatikan tanda positif dan negatif. Kalau salah tanda kedudukan positif dan negatif, hasilnya pun salah. Ya, lanjut. Next. Di sini dua bilangan yang diambil adalah, kita perhatikan dulu. Kalau mau menghilangkan nilai 2 ini, oke. Kalau 2 ini bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 5. Oke, jadi 3 bisa bagi dengan 2 kan tidak bisa, 5 pun tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi ya seperti ini saja, 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 5. Jadi nanti dua bilangan tersebut yaitu 2x tambah 5 dikali dengan x kurang 1. Ya, seperti itu ya. Jadi 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Maka x-nya adalah min 5/2. Atau x kurang 1 sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah 1. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5/2,1. Oke. Ini bentuk persamaan logaritma bagian B atau bagian 2. Yang terakhir bentuk persamaan yang ketiga. Iya. Bentuknya yaitu log fx basis A sama dengan log fx basis B. Di sini kita perhatikan basisnya atau bilangan pokoknya tuh berbeda. Ya, ada A dan B. Yang samanya di mana? Pada numerusnya. Fx sama dengan fx. Jadi kalau misalnya basisnya tuh beda, numerusnya sama, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Ya, di sini terdapat persamaan log fx. Ibu ulang, terdapat persamaan log fx basis A sama dengan log fx basis B. Syaratnya itu kan A lebih besar dari 0, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ya, jadi yang 5 bentuk persamaan logaritma itu kan dengan A-nya itu dia harus lebih besar dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Ya, dia berlaku untuk kelima bentuk persamaan tersebut. Untuk persamaan ketiga ini, kita lihat bahwa basis A tidak boleh sama dengan basis B. Seperti itu ya. Jadi karena bilangan basis atau bilangan pokok dia tidak sama, oke, ada A, ada B, maka kedua ruas harus bernilai 0. Jadi logaritma suatu bilangan bernilai 0 jika numerusnya bernilai 1. Oke, dengan demikian pernyataan log fx basis A sama dengan log fx basis B dia bernilai benar ya. Jadi kalau A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, atau A tidak boleh sama dengan 0.
kemudian A tidak boleh sama dengan B jika dipenuhi fx-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi kalau bilangan pokoknya berbeda atau bilangan basisnya berbeda, maka penyelesaiannya itu fx sama dengan 1, numerus sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma log 3x tambah 10 basis 3 sama dengan log 3x tambah 10 basis 5. Oke, jadi bilangan pokok atau bilangan basis dia tidak sama, maka kedua ruas harus bernilai 0. Oke, jadi tinggal fx sama dengan 1. Penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya di sini fx sama dengan 1, maka numerusnya yaitu 3x tambah 10 sama dengan 1. Oke, yang tadi kalau bilangan pokoknya basisnya berbeda, maka kedua ruas harus bernilai 0. Jadi kita abaikan saja, tinggal fx sama dengan 1. Ya, nah jadi 3x sama dengan 1 kurang 10, maka nilai 3x sama dengan 1 kurang 10 min 10, x-nya adalah min 9. Ibu ulang, 3x sama dengan 1 kurang 10 adalah min 9, maka x sama dengan min 9 per 3, hasilnya adalah min 3. Jadi kalau mau bilang penyelesaian atau bentuk persamaan yang ketiga ini mudah saja ya, kita abaikan basisnya, jadikan numerusnya itu sama dengan 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Ini soal atau numerusnya berbentuk linier. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan log x pangkat 2 tambah 2x kurang 14 basis 4 sama dengan log x pangkat 2 tambah 2x kurang 14 basis 7. Ya, Anda lihat bahwa numerusnya ini berbentuk kuadrat ya. Kalau berbentuk kuadrat, soalnya dalam berbentuk kuadrat, maka nanti kita dapat himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Ya, bentuk yang ketiga ini kalau basisnya berbeda, maka kita abaikan saja basisnya atau bilangan pokoknya, tinggal numerus sama dengan 1 atau fx sama dengan 1. Oke, next ke penyelesaiannya. Iya, seperti ini. Jadi log x pangkat 2 tambah 2x kurang 14 basis 4 sama dengan log x pangkat 2 tambah 2x kurang 14 basis 7. Lanjut, fx-nya itu harus sama dengan 1. Jadi nilai numerusnya di sini adalah x pangkat 2 tambah 2x kurang 14 sama dengan 1. Berarti 1 ini kita atau ruas kanan jadikan dia 0. Berarti nilai 1 pindah ke ruas kiri. Sehingga x pangkat 2 tambah 2x kurang 14, karena posisi nilai 1 bernilai positif, pindah ruas ke sebelah kiri, maka berubah tanda menjadi negatif. Sehingga 1 jadi negatif 1 toh? Iya, sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat di sini variabel yang berpangkat 0 ada 2, yaitu min 14 dan min 1. Kalau variabel yang berpangkat 2 1, variabel yang berpangkat 1 itu juga 1. Variabel berpangkat 2 kan x pangkat 2. Variabel yang berpangkat 1 2x. Oke.
Jadi X pangkat 2 tambah 2X min 14 ini. Min 14 dikurang 1 min 15. Seperti itu ya. Perhatikan tanda. Ibu mau bilang Anda mesti perhatikan tanda. Kalau salah tanda maka salah penyelesaian. Ya, next. Jadi X pangkat 2 tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Sama halnya untuk cara cepat kalau soal dalam bentuk kuadrat. Bagaimana selanjutnya kita faktorkan? Cara cepatnya ambil dua bilangan. Jika dikalikan menghasilkan nilai yang paling terakhir. Nilai yang paling terakhir di sini kan adalah apa? Min 15 kan? Oke. Jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan nilai yang ada di tengah. Nilai yang di tengah 2X. Itu cara cepatnya saja. Jadi ambil dua bilangan tuh apa saja. Kalau min 15 berarti 5 dan 3. Mau taruh 5 positif atau 5 negatif. Kemudian 3 ini mau positif atau negatif. Kita lihat saja. Kalau saya mau taruh 5 negatif, kemudian 3 positif, apakah negatif 5 ditambah dengan 3 menghasilkan nilai yang ada di tengah 2X? Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda penempatan tanda salah, ya misalnya X kurang 5, X tambah 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah betul ya, kalau min 5 kali 3 hasilnya min 15, betul kan? Coba kita cek apakah min 5 ditambah dengan 3 menghasilkan 2X atau tidak. Ya. Jadi kalau min 5 tambah 3, min 5 di posisi kiri, kemudian dia tambah 3, berarti arahnya menuju kanan. Oke, menuju kanan. Berarti, atau ibu pakai garis bilangan. Oke, supaya Anda bisa paham. Di sini min 5 toh. Iya. Dia menuju ke 3 positif. Jadi kalau min 5 menuju ke 3 positif, min 4, 3 langkah toh. Min 3, min 2. Apakah betul min 2 min 2 sama dengan soal yang ada? Tidak kan? Di sini kan positif 2. Sementara kita dapat min 2. Jadi salah penempatan saja menghasilkan nilai yang salah. Seharusnya 5 itu positif, 3 negatif. Kenapa? Karena 5 kali min 3 betul min 15. 5 kurang 3 betul 2, positif 2? Ya, betul kan? Nah, jadi pada intinya tanda positif negatif itu dapat membuat suatu penyelesaian itu benar atau tidak tergantung dari tanda tersebut. Ya, seperti itu penjelasan dari ibu. Maka X tambah 5 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 5, atau X kurang 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 3. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5,3. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari ibu tentang beberapa persamaan, di antaranya persamaan pertama, log fx basis A sama dengan log P basis A. Kemudian bentuk persamaan yang kedua, log fx basis A sama dengan log gx basis A. Dan persamaan yang ketiga atau bentuk persamaan yang ketiga, log fx basis A sama dengan log fx basis B. Ya.
Nanti video selanjutnya akan Ibu lanjutkan tinggal 2 persamaan bentuk logaritma. Mungkin Anda punya latihan soal. Di sini ada beberapa latihan soal. Tadi kalau 3 bentuk persamaan logaritma berarti 3 pula latihan soal. Ya, di sini latihan soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut ini. Numerusnya, bentuk numerusnya itu kuadrat, berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Log x pangkat 2 kurang 6x kurang 10 basis 6 sama dengan 1. Cara kerjanya itu pakai bentuk persamaan yang pertama. Kemudian soal yang kedua, log 4x kurang 2 basis 5 tambah log 2 basis 5 sama dengan log 6x tambah 4 basis 5. Anda kerjakan dia pada bentuk logaritma bagian 2. Dan contoh latihan soal yang terakhir, log x pangkat 2 tambah 4x kurang 20 basis 6 sama dengan log x pangkat 2 tambah 4x kurang 20 basis 4. Lakukan penyelesaiannya seperti bentuk logaritma yang ketiga. Di sini catatannya, dari penjelasan bentuk persamaan pertama sampai persamaan ketiga, masukkan dia ke dalam catatan. Ingat, catatannya pakai buku jilid. Ya. Kemudian catatan yang kedua, kirim tugasnya lewat Classroom. Jadi ingat, setiap pertemuan jangan sampai soal lain, jawaban pun lain, mesti kirim sesuai dengan pertemuan. Catatan yang ketiga, tugasnya atau setelah Anda sudah menyelesaikan soal, penyelesaiannya tersebut Anda foto, kemudian jadikan dia jadi satu ke bentuk PDF. Mungkin seperti itu. Jangan lupa tetap semangat belajar matematika, tetap jaga kesehatan imun tubuh Anda, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.